Hai, selamat siang Founders. Masih bersama saya Oka Bryansyah, ditemani sama bintang tamu kita, Mika Afandi. Hey, Hai. kabar Mike? Baik, apa kabar Oka? Baik. Mike apa Mika atau Mika apa? aja. Mika aja. Ingat Mika aja. Mika M-I-K nggak pakai H. Sehat? Sehat. Thank you ya for coming. Thank you. Karena ini pertama kalinya gue ke GBK siang-siang. Karena- Biasanya gue menghindari karena panas banget. Tapi kan seru lu lihat awannya, no? Iya, iya betul. Bagus lah. Jadi kayak I kinda enjoy this. Gimana selama pandemi ini? Semua kegiatan, penghasilan, pekerjaan. It's been rough karena bener-bener mulai dari Maret sampai dengan sekarang ada masa-masa dimana gue kayak stres banget di bulan April, Mei itu stres banget karena kayaknya semua mengalami bahwa biasanya kita punya pendapatan 100%, tiba-tiba kalau di my case itu kayak 25 sampai 30%. Jadi di situ gue bener-bener kayak what the gitu loh. Jadi kayak anjir serius nih gue cuma dapat segini. Tapi pada akhirnya ternyata makin kesini gue ngerasa pandemi ini memberikan gue banyak pelajaran sebenarnya. Hai. Bahwa ternyata ternyata gue bisa hidup ya gitu. Jadi dulu di awal ketika ngerasain stres banget 30% doang, gue kayak worry gitu. Kayak gue miskin nih, bakalan miskin dan gimana-gimana. Tapi ternyata Selalu melewati dari ini bulan November loh. 10 bulan November. Ya di bulan Juli deh, di bulan Juli di situ gue kayak ngerasa bahwa ternyata memang duit itu nggak butuh banyak, cukup aja udah selesai. Gitu. Cukup aja udah selesai. Iya, cukup Udah aja nikmat. itu udah bersyukur. nikmat, udah happy, udah bersyukur. Exactly, itu benar sih. Karena kalau nggak ngalamin gitu sih, gue kayak sebelum pandemi gue tuh orangnya like very pace kerjanya tuh kayak gue habis ini begini, harus ini kayak gitu. Sampai pada akhirnya dengan pandemi ini gue jadi punya banyak waktu untuk keluarga, Nice. punya banyak waktu untuk anjing gue, Anjing punya apa sih? Ntar dulu. golden. Wow, Golden. harus main terus tuh. Iya, makanya it's so playful. Dan pada akhirnya gue punya banyak waktu untuk baca buku. Yang sebelumnya tuh gue selalu alasan kayak nggak sempat gitu. Jadi sekarang kayak lebih enak. Oke, nice. Tapi Mika, Ya. sorry. Banyak orang di luaran, Mika kerjanya apa sih? Ya emang sih. Karena orang tuh kayak kalau bahkan di DM gue aja kalau orang nggak kenal tuh yang kayak lo kerjanya apa sih, nggak pernah kelihatan kerja tapi hura-hura mulu. Lo kerjanya ini ya, yang iya semua job position yang tidak senonoh itu semua langsung ada. Jadi kayak Apa lu gada? iya betul. Apa lu mau Jadi, gua iya ada? betul. Jadi kayak ya people judge by our social media appearance, di mana I only share happiness on the social media. So why would I share? Ketika gue kerja, of course gue nggak bisa posting. Namanya kerja, bener. ya kan. Jadi kayak ya pada akhirnya orang jadi kayak bertanya-tanya, orang-orang yang nggak kenal kali ya bertanya-tanya gue kerjanya apa. Kalau lo tahu kan kerjaan gue memastikan. Tahu lah. Makanya gua ajak interview di sini. Ya kayak gitu lah Kak. Yeah, I'm doing many things at a time. Many things at a time. Yeah, I like that word. Jadi kayak maksudnya kayak orang tuh banyak yang nanyain, lo tuh ngerjain apa sih? Kadang ini, kadang itu gitu. Jadi kayak pada akhirnya setiap kali orang nanya gue kerjanya apa, gue bingung jawabnya. Karena gue mau ngasih tahu kerjaan yang mana. Dan kalau orang kan biasanya ada main job, ada secondary job, atau ada freelance, atau ada apa. Gue itu semuanya di porsi yang sama soalnya. Jadi kayak misalnya gini, iya gue kerja kantoran sih, tapi selain itu gue punya bisnis online. Itu kan enak, kerja kantorannya utama, bisnis online sampingan. Mainnya ya. Iya, kalau di gue itu semuanya itu bukan utama, bukan sampingan. Karena semuanya Karena itu lu ada di jauh. porsinya. Iya, Karena lu suka banget dalam. I think so, ya. Gitu. Mika, sorry. It's okay. Gue suka panggil lu Mike soalnya. It's good actually. Ya. I feel so cool. Me too. Gini, gue kenal lu terus terang di Zona It, Iya betul. kan? Lu dengan karakter yang buat gue adalah unik. Unik itu. But I like it, Mika. Okay, thank Lu you. suka, benar gue Thank suka. you very Lu apa much. adanya, lu enjoy, lu relax dengan apa yang lu kerjakan, lu relax dengan apa yang lu keluarkan dan lu berbaurkan dengan kita-kita. Ya. Nah kan pekerjaan lu banyak nih. Ini attitude nih oke lu Mike. Mika. Oke, thank you. Ya. Ini
kurang lebih berapa franchise yang ada? Ada 28. Jadi di Attitude ini memang gue bikin ini konsep food court pertama gue. Jadi sebelumnya gue belum pernah bisnis food court. Jadi bisnis food court pertama gue dan gue bekerja sama dengan 28 tenants. Dan 28 tenants ini gue memang bikin konsepnya dari awal itu adalah 70% F&B, 30% beauty parlor. Jadi kayak rambut, haircut, hair coloring, terus habis itu ada mani pedi, ada pasang bulu mata, ada facial, ada sport massage, jadi kayak gitu-gitu. Jadi kayak lifestyle aja sih. Jadi orang ke GBK ini bisa makan, orang bisa cheat up sama teman-temannya, terus gue mau ada ngedate nih, bisa ke salon dulu. Iya betul. Atau ada ngedate bisa di gate berapa? Iya. Karena sering kejadian kayak cewek-cewek gitu kan. Olahraga, abis itu, abis ini gue mau ada ngedate di PS atau ke Sensi. Nah mereka di sini ngeblow, bener-bener abis olahraga keringetan, mereka ngeblow rambut di sini, udah ganti baju, udah siap gitu. Jadi kayak it's actually a good thing bahwa ada services kayak begini di GBK yang pada akhirnya gue seneng karena gue bisa menjadi bagian dari cerita mereka. Dan lo sebagai pionir di sini jatuhnya. Iya, hopefully. Iya kayaknya. Iyalah. Cuma lo doang kayaknya. Gue perhatiin nggak ada deh. Gue perhatiin deh mana nggak ada. Cuma Iya. Ya mudah-mudahan orang-orang seneng sih. Ya, kayaknya seneng sih. Gue aja seneng di sini. Beneran. Oke, ada bisnis apa lagi nih? Jadi sebenarnya gue itu. Kita berbagi ya. Ini ilmunya Mika nih banyak banget sebenarnya yang nggak kalian tahu gitu loh. Gue aja belajar gitu. Jadi gue itu gue kan aslinya dari Probolinggo, Jawa Timur, kota kecil gitu di lereng Gunung Bromo. Berarti Pemda ya, pemuda daerah. Pemuda daerah, pemuda desa. Jadi bener-bener kayak gue itu tipikal orang kampung yang bener-bener working on every single steps of my life. Jadi kayak di umur 12 gue tuh diharuskan kerja karena I'm not coming from rich family. Gue bukan dari keluarga berada. Dan bokap gue itu punya 10 anak yang jedanya setahun 2 tahunan. Jadi bener-bener kayak it's been a struggle gitu. Jadi kayak gue hidup dalam kondisi yang kayak bokap nyokap gue ngasih tahu bahwa besok kita nggak tahu mau makan apa, besok kita nggak tahu lo bisa sekolah apa enggak. What? Like it's true. It's really serious. Karena bokap gue cuma PNS, bokap gue guru SD. Bokap gue guru SD, nyokap nggak kerja, punya anak 10 dan semuanya kayak misalnya gini, lo bayangin ya, 4 orang di SD, 3 orang di SMP, 3 orang di SMA. Lo kebayang gak sih bayar SPP-nya aja gimana gitu. Jadi kayak semuanya tuh like everyone has to be in the school. Jadi pada akhirnya di umur 12 ketika gue harus kerja sendiri, gue nulis cerpen di majalah Bobo. Jadi kayak dulu tuh ada, kita seumuran gak sih? Jadi kayak gue duluan baru. Iya. Jadi ada majalah anak-anak namanya Bobo. Nah di situ gue rutin nulis cerpen di situ to earn money 200.000 seminggu. Gue 200.000 seminggu itu gue dapat waktu itu tahun 99 lah, 99 2000 gitu. How you feel? I feel, of course it's not easy at first karena at the age like so young, umur 12, ketika kayak semua orang teman-teman gue tuh kayak masih main, gue tuh, iya gue main juga, tapi at the same time gue mikir kayaknya gue belum nulis cerpen nih buat minggu depan, kalau enggak gue nggak bisa bayar jadi sekolah. Lo ada responsibility. Iya betul gitu. Jadi pada akhirnya dari situ, di situ lo kebentuk. Gue kebentuk, makanya gue bener-bener kayak thanks to my dad and my mom untuk ngasih tahu gue bahwa hidup itu tidak akan bisa gampang kalau lo nggak fight for it gitu. Tuh dengerin. Jadi pada akhirnya gue bener-bener ngumpulin duit dari kecil. Begitu gue kuliah S1 umur 18 gue pindah ke Surabaya. Di situ gue siaran jadi penyiar radio. Pantesan suara lo enak. Masa sih? Langsung deh. Langsung gue pakai suara diafragma. Jadi gue siaran radio di 2006 sampai dengan 2011. Jadi gue praktikal 5 tahun siaran radio, gue nge-MC. Di situ gue ngerasa siaran radio sama nge-MC ini duitnya gede dan cepet dan banyak. Di situ gue bikin bisnis, make money gitu. Nah dari duit yang banyak itu, untungnya gue dibesarkan dari keluarga yang sederhana, cenderung tidak mampu. Jadi ketika ada duit banyak itu gue nggak foya-foya. Jadi gue siapin sampai pada akhirnya di umur 18 gue bikin my first business, which is coffee shop. Jadi kayak bikin coffee shop waktu itu masih di Surabaya.
And then terus habis itu 2011 Coffee apa? Coffee Toffee. Pernah dengar kan? Jadi kalau Coffee itu lama banget loh, dan sampai sekarang pun masih ada. iya, gue nggak pede orang-orang tahu sih karena Harus coffee shop gue tahu. gede di daerah. Iya. Jadi kayak orang tahu mah. iya, Tahu banget. Gue ya tahu loh. iya bagus deh kalau Beneran gue tahu, dan itu gue suka. ya. Thank you. Jadi kalau ada apa founders yang nongkrong di Coffee Toffee, lo masih gue duit jajan. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi pada akhirnya bikin coffee shop, masih tetap siaran, masih tetap nge-MC. Pas lagi siaran kenal sama Agnes. Karena Agnes promo album waktu itu. Agnes Di promo album di Semarang? Hard Rock. Oh, Di Surabaya. Di Surabaya. Jadi gue siaran di Hard Rock, gue fans Agnes dari kecil banget. Oke. Yang istilahnya kalau misalnya ada show Agnes, sekeluarga ber-12 itu nggak boleh ada yang ganti channel karena gue mau nonton Agnes. Gitu. Jadi kayak sebegitunya sampai dulu bokap gue tuh suka bilang kayak gini, lo tuh ya gitu ya. ngefans banget sama Agnes, kayak Agnes tahu lu aja. Makanya begitu akhirnya gue bisa kenalan sama Agnes dan kerja sama Agnes, the first thing yang gue lakuin adalah I call my dad. Dad, Agnes is actually on my phone, bro. Oh. Jadi kayak Agnes ada di WA gue loh sekarang. Jadi kayak lo dari dulu ngomong, lo tuh kayak Agnes tahu lo aja. Agnes emang peduli sama lo. Oh, she do. She does. Jadi pada akhirnya begitu. Kenal sama Agnes dari siaran, terus pada akhirnya jadi kayak, karena my education background kan Markom. Jadi Markom PR. Jadi pada akhirnya di 2012 Panas ya. Di 2012 gue mulai bergabung sama Agnes. Sampai sekarang. Ya. Gimana? Apanya gimana? Oh, I really enjoy karena sebenarnya gini, Agnes Mo, as you can see and everybody gitu. Jadi kayak dia kan emang bener-bener orangnya hard workers. Jadi emang suka kerja keras dan orangnya memang punya cita-cita tinggi. Terus habis itu gue juga kebetulan sama gila kerjanya. Jadi pada akhirnya ketika gue melihat dia, gue kayak ngelihat my idol yang ternyata bukan cuman my idol karena dia penyanyi, tapi etos kerjanya, kepribadiannya, responsibility-nya. Sehingga 8 tahun gue sama Agnes itu tidak ada satu momen pun yang gue kayak ngerasa gue nggak betah atau nggak kuat gitu. Karena iya bener, karena setiap kali gue ngerasa capek yang bener-bener nggak kuat, gue tuh tiba-tiba kayak keinget bahwa gue harus bersyukur. Karena sebenarnya this is what I expected, this is what I prayed for. Karena dulu itu gue bener-bener kayak, gue tuh, lo tau gak sih kalau anak kecil ditanya cita-citanya apa gitu. Gue itu dari dulu Gak ada cita-cita. nggak ada cita-cita, gue cuman bilang cita-cita gue adalah kerjaan yang bisa bikin gue terbang kemana-mana. I really like traveling, gue bener-bener suka naik pesawat. Jadi kayak ketika orang nanya kerjaan lo apa, ya gue pengen pas gede gue kerjanya kemana-mana naik pesawat. Dan ketika gue sama Agnes mondar-mandir ke Jakarta terus, LA, ya? Jakarta LA, ya lo tau kan Jakarta LA itu kan 20 jam. Jet Yang lag gue nggak tuh apa-apa, jet bisa, lag lah ya. nah thank God-nya karena gue suka traveling, gue tuh tidak pernah mengalami jet lag, Kak. Believe it or not. Jadi kayak gue tuh 20 jam, gue tuh bisa ke LA cuman buat keperluan yang 3 jam meeting, abis itu gue pulang lagi. Jadi lamaan di jalan daripada di LA-nya. Sampai kalau gue instastory temen gue gini, lo halu ya? Lo kemarin masih di Jakarta, terus kan di LA, terus kan di Jakarta lagi. That's actually what I'm doing gitu. Bahwa makanya orang-orang kayak bilang, lo kuat ya 20 jam di pesawat, di LA cuma 3 jam cuman buat istilahnya numpang boker gitu. Terus habis itu pulang lagi ke Jakarta, ya itu yang sebenarnya dilakukan di Agnes Management. Jadi bahwa banyak banget pekerjaan kita yang karena kita melakukan di 2 benua, ya pada akhirnya mau nggak mau harus begitu. Dan I really enjoy it karena not to mention working with Hollywood gitu, karena kita different stage. Dan siapa sih orang kampung kayak gue yang tiba-tiba kebayang meeting sama orang di Beverly Hills, di LA, di New York, di San Francisco, itu kan kayak buat gue it's a blessing. Jadi I have no complaints. Jadi jangan pernah lo nih kalau misalnya lo capek karena kerja, lo harus inget bahwa lebih capek cari kerja. Iya. Itu bener loh. Jadi bener-bener kayak ketika lo kayak, wah anjir kerjaan gue banyak banget, you have to be very grateful with that. Karena ketika lo banyak kerjaan, pada akhirnya lo mengeluh karena capek kerja, bukan capek nyari kerja. Gitu. Tapi kan zaman sekarang kan anak-anak ya, maaf ya bukannya mengejudge ya. Aduh,
kerjaan gue nih banyak, aduh gue ribet, aduh gini. Padahal sebenarnya enggak ya. Iya, nggak ada. Enggak ada, malah lo ya udah enjoy the moment. Iya benar, dan yang perlu digarisbawahi adalah I never work for money. Jadi kayak kalau orang mungkin kayak, oh ya gue mau kerja di situ gajinya gede apa segala macam. Percaya atau enggak ya kak, gue tuh dari kecil sampai dengan sekarang, gue tidak pernah gue mau kerja ini karena duitnya banyak. Gue tidak pernah kepikiran duitnya. Yang gue pikirin itu serunya. That's why kenapa kalau ada orang bilang kayak you have to work in your passion. Jadi kayak ya apa yang lo suka ya lo kerjain, itu benar. Oke, hold on. Zodiak lo apa sih? Leo. Pantes. Kenapa? Leo. Baiklah, ini dia ramalan bintang kali ini. Teng 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 teng. Karena Leo itu hard work gitu loh. Masa ya? Iya, Leo itu hard work, kadang sensitif, Oh, ya kan? Terus so mean. antara peka nggak peka sih, bukan dukun ya, tapi gitu. Tapi tuh Leo, makanya gue tahu, oh Iya, Leo iya, gitu. iya, gue Gue agak sedikit percaya dengan zodiak. Oke, Sio percaya nggak? Gue lebih percaya lagi sih, Gue Sio Naga. lu naga. Pantes. Anak ke-8, Infinity. Oke, lu ujung apa ekor? Lu Ujung tahu lah, gua. kepala. Ujung kepala. Iya. Aduh. Udah. Emang gitu ya? Lu Gue nggak ngerti sih. ngerti ya? Gue nggak ngerti artinya apa. I'm just ya. Oh ya, gue cuma mau ngasih tahu, gue pernah bantuin konsernya Agnes 4 kota waktu itu pas Smile. Iya ya. Kita Sayangnya kita belum kenal. Iya, belum kenal. Karena kan kalau misalnya project entertainment itu kan Iya. kayak hundreds of people. Hundreds people. Jadi kita papasan tapi belum kenal. Jadi paling kalau misalnya kayak begitu kita nggak tahu Iya. gitu. Tapi I've been on that Iya. cities too. gue 4 kota itu seru sih. Sampai sekarang gue kalau ketemu Agnes di jalan gitu atau enggak di mall, dulu gue sering banget ke Sensi. Iya, Agnes iya. sering ke Sensi. Iya iya betul. Karena gerejanya di situ. Karena dari situ kan dia pulang gereja, terus gue ngejimnya di FF kan. Iya iya. Lo tau, gue senang banget. Gue bukan apa ya, ngefans sih enggak, tapi gue menghargai karena dia artis dan enggak Respect. sombong. Iya iya iya. Oka, men, Iya 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 betul. Iya iya iya. bukannya karena ada lu, karena Iya, ada iya, no, iya. no, no, karena gitu. Tapi iya, iya. Dia Dia emang menghargai begitu. pekerjaan gitu. Dan di waktu di stage, gue tuh ngasih tahu bahwa ini lo harus, itu ada kamera, ada lampu, lo harus begini, dan dia menuruti. Iya iya iya. That's true. That's very true. Dan siapapun di luar sana yang pernah kerja sama Agnes juga pasti merasakan yang sama sih, bahwa pertama juga kita tidak pernah tidak tepat waktu. Yes. Dan yang kedua adalah Itu yang gue belajar. Iya. Lo tau gak, gue bukan belajar dari buku, bukan belajar dari apa ya, Iya. guru, tapi belajar dari keadaan, Iya, iya, belajar dari lingkungan, belajar dari di waktu itu. Yeah, that's true. Agnes ngasih gue timing begini, besok begini. Iya iya. My Iya God. iya iya iya. Terus gue punya saudara actor bingung, kak lu udah kasih tahu apa dia? Nggak, gue kasih tahu dia udah tahu. Iya iya betul. Sampai kadang tuh dia suka gini. Gue terlalu ngatur nggak ya? Kasih tahu ya kalau Dia gua kasih tahu terlalu gue ngatur. gitu. Dia kasih tahu gue gitu. Kak, gue nggak bawel kan? No, gue terima kasih lo kasih tahu gue ini gitu. Dia pengen kasih tahu gimana cara cepatnya, tapi terus dia tiba-tiba kayak keinget. Iya. Oh, gue Gua sok terbayang. banget gak sih? Gitu. Gue ngatur gak sih gitu? Ya kira-kira begitulah kak. Ya, belum minum gue jadi pengen minum. Karena kita ngobrol terus. Oke, lo ada si attitude, Iya. ada kopi, apalagi nih? Jadi selain itu sih sebenarnya gue sekarang lagi berusaha untuk menyelesaikan kuliah sebenarnya, karena kuliah S3 gue belum kelar dan Main S3? I'm Wow. doing it Oh, right oke. now. Belum lulus. Tapi wow. Jadi ya gitu. Gue ambil politik soalnya. Jadi kayak gue pengen belajar kayak political science gitu. Jadi- Politik and philosophy. Oke, mau jadi duta besar. Dubes. Enggak sih. Karena lo suka traveling kan, Dubes itu kan traveling. Iya, kan? tapi sebenarnya alasan kenapa gue belajar politik adalah karena gue pengen suatu saat berada di jajaran orang-orang yang bikin peraturan. I'm tired of waiting, so I'm not gonna wait. I'm gonna create that possibility, opportunity. Gitu. Wow. Karena menurut gue nggak tahu ya, mungkin orang banyak ngerasa gue tuh terlalu progressive some kind of way, tapi gue ngerasa bahwa banyak hal-hal yang kayaknya gue ngerasa banyak orang-orang yang voiceless, so I need to give them a voice gitu.
Itu Iya, dia. itu makanya. Banyak zaman sekarang ini Jadi- dia. Jadi kayak makanya gue sekarang masih kuliah dan kuliahnya di luar kebetulan, jadi kayak Oh, sekarang lagi virtual ya? Online gitu kan? Enggak juga, Enggak gue belum mulai lagi. Karena gue ambil cuti kemarin pas bokap nyokap sakit, terus bokap gue pada akhirnya meninggal kemarin bulan Juli. Jadi I think kayak dengan sekarang pandemi juga, gue dapat notifikasi dari kampus bahwa di extend, harusnya gue tuh harus lulus tahun 2020, tapi di extend sampai 2022. Jadi kayaknya gue tahun depan akan balik lagi ke sana untuk nyelesain. Jadi ya sekarang mumpung di sini gue fokus di kerjaan gue ya, Agnes, itu, terus habis itu my coffee shop, terus habis itu gue juga punya wedding organizer. Gue lihat kemarin di Instagram lo. Dan gue jarang posting loh Iya. sebenarnya Makanya kegiatan gue wedding tumben organizer gini. gue. Ih, tumben dia posting nih. Gila, Iya. apa nih? Bukannya gue stalker ya, pas gue cek di Instastory, ya nikah. Terus ada Adnan, gue cek di Adnan juga, oh lagi kerja. Iya, lagi kerja. Jadi kayak ya gitu Lu sih. ngambil Kak. lahan gue sebenarnya nikah. Iya, makanya It's okay. so sorry, makanya gue gak posting. Jadi kalau ada hal yang kayak orang sekitar gue udah punya, oh ya gak usah diposting deh. Enggak bercanda. Nggak mau Justru gue saingan. senang. Karena kenapa? Itu memacu gue untuk cari klien lagi. Iya. Tapi Ya, gitu. sekarang kalau gue kan sebenarnya bukan WO, lebih ke IO sih. Oke. Nah, IO ini kan sekarang lagi banyak virtual. Iya, betul. Cuman agak ribet ya virtual. Oh. Perintilannya dari A sampai Z, lampu ini Iya, kan, technical ya, things-nya ya, juga yang bener-bener. detail itu justru yang ya udah Tapi ya, kita jadinya belajar. itu jadi belajar. Iya, jadinya belajar dan jadinya Jadi seru. pinter, jadi tahu, Mm. yang ini nggak tahu jadi ngerti. Betul. gitu. Makanya kenapa gue sangat respect ketika gue tahu Zone 8 punya bisik, Ah. bincang asik, karena dengan lo punya program ini, pada akhirnya lo juga belajar hal baru. Yes. Live Betul. streaming, Betul. terus habis itu creating, like live conversation, dan it's actually a good thing buat para founders kayak gue, karena gue kan ikut Zona 8 bener-bener gara-gara gue bikin cafe di GBK. Oke. Jadi gue Kan mulai saya bergabung kan dibantu Maret. sama lo. Gue ketemu anak-anak latihan, terus habis itu kayak gue tuh tipikal orang yang susah olahraga sendirian, Kak. Jadi gue tuh kalau olahraga Lu takut sendirian, kesepian aja. iya. Bukan olahraganya sih, Iya. emang gak bisa hidup sendiri aja. Karena ya, Curhat. jadi gue tuh kalau olahraga sendiri, gue tuh berhenti karena bosen atau capek, bukan Oh, karena jadi selesai. Kalau rame lu tuh ada kayak mood lu tuh bagus banget jadi Karena gue kompetitif. Ah. Jadi kalau misalnya ada ramean, terus ketika captain bilang, ayo finish the movement, gue gak punya opsi lain selain mengerjakan dengan selesai. Dan gue kalau ngeliat kanan kiri pada kuat, malu dong. Gue jadi kayak, Wah, ini banget ya. iya, Segala- they can do that. Oh, Kenapa oke, gua of bisa, course I gitu. wanna do Ah, iya, that. benar. Makanya begitu gue kenal Zona 8, gue bener-bener kayak it's actually one of my highlight di 2019. Jadi kayak you guys like Thank you. playing a big part of me in 2019. Thank you. Gitu. Ya, anniversary pertamanya Zona 8 dibantu sama lu juga. Oh, Yang iya. kedua pun juga dibantu That was sama lu juga. fun. Lumayan loh dapet makan gratis di Attitude loh. Itu seru banget, makanya pas anniversary yang di bulan Agustus itu seru, belum ada pandemi. Iya. Terus habis itu di 2020 kita ada pandemi, pada akhirnya jadi ulang tahun kedua yang kita rencanakan bakal seru banget. Kita jadi harus buat konser. Iya. Tapi ya, well done. Iya. All good. All good. We managed to testify. Oke, Mika nih ya. Hmm. Kalau percintaan boleh nggak gue mungkin? Boleh. Oke. Sekilas aja nggak sih bercanda. Hmm. Jadi lo sekarang lo kan tipikal Leo ini nggak suka dengan kesendirian. Betul, sebenarnya. betul. Kalau lo nggak punya pasangan berarti teman-teman lo kumpulin semua dong. Betul. Jadi Leo itu kan sebenarnya gue nggak tahu ya, tapi kalau Leo itu kan singa. Iya. Kalau ngelihat singa itu kan kayak live with their pets, Yes. kayak wolf sebenarnya, kayak serigala. Koloni. Iya, jadi dengan kawanannya. Nah, gue itu kebetulan juga tidak pernah suka sendirian. Mungkin juga karena gue hidup anak ke-8 dari 10, yang kemana-mana kita segambreng kayak gangster. Jadi dalam kehidupan gue di luar rumah juga gue tidak pernah bisa sendirian, Kak. Jadi Ah, oke. apapun itu I do it in a group gitu. Jadi bener-bener kayak
That's why gue ngelihatnya positive side of me, I'm a team workers gitu. Jadi kayak gue bekerja dengan tim. Jadi when it comes to love, agak-agak susah karena bener-bener dengan Ya lo harus masuk ke tim gue juga. Iya. Gitu kan. Betul. Jadi kayak kadang kalau misalnya kita punya pasangan nggak bisa blend in sama Lu punya tim. gue punya tim, jeleknya gue mentingin tim gue nggak tahu itu jelek apa bagus, tapi for me It's good for me too. iya kan, Gue suka begitu. iya karena buat gue ya kan karena lu tim itu adalah kan partnya hidup lu juga. exactly kan, gitu. Dan maksud gue kayak my team has been knowing me for 10-15 years. Terus gimana bisa lo baru tahu gue 6 bulan, 2-3 bulan, atau malah 1 minggu, terus lo tiba-tiba bilang kayak, oh Mika, you can be with me, but I need you to cut your friend. Like kayak, oh gue gak suka ini, gak suka itu. Excuse me, gitu. Jadi pada akhirnya, gue lebih survive untuk punya banyak teman daripada tidak punya pacar. Jadi gue gak masalah gak punya pacar, yang penting punya banyak teman. Tapi gue akan bermasalah kalau gue punya pacar, tapi gue tidak punya teman. Oke. Gitu. Jadi kayak Sorry nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Agak sedikit aja. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya lu banyak ya ceritanya. Gue kita sedikit. ya gitu deh. Terus lu ada minuman nih kalau setiap gue kan hampir setiap hari nih lari nih. Ketemu Adnan selalu. Oh, iya. Ketemu Tami. Iya. Bang Oka, ayo dong beli minuman. Gue beli sih gitu. Itu Enggak, jadi ceritanya Coba seperti ceritain. gini. Gue tuh punya temen dekat itu kan bertujuh sama gue. Itu yang benar-benar dekat, yang kayak inner circle lah. Nah, mereka semua itu adalah pekerja corporate. Oke. Ketika pandemi datang, banyak di antara mereka di layoff. Benar-benar di layoff dari kantornya. Terus beberapa WFH dengan gaji yang sampai cuma dapat 60%. Nah, dari situ gue ngelihat mereka itu karena mereka tidak punya bisnis skills atau bisnis mindset, mereka kayak cuman berhenti dengan menyesali keadaan tapi do nothing. Sementara gue karena Typical lo gue yang- tipikal gue yang apa, when life gives you lemons, ya try making lemonade kan orang Yes. bilang. Jadi kayak kalau Tuhan ngasih lo cobaan, ya udah lo berjuang dengan cobaan itu. Nah, gue kumpulin mereka, terus gue bilang, lo punya banyak waktu, lo pada WFH yang sebenarnya juga nggak ada kerjaan. Jadi kayak, lo mau nggak gue ajarin lo kayak bisnis skill gitu, mulai dari hal yang kecil. Tapi lo harus komit, karena banyak orang yang ngerasa jadi business owner itu enak, tapi orang cuma ngelihat luarnya, nggak ngelihat dirty-nya, nggak ngelihat pekerjaan di dalamnya gitu. Kelihatan enak karena lo kayak nggak punya bos. Tapi sebenarnya nggak enaknya adalah karena lo tidak punya jam kerja, pada akhirnya semua hidup lo adalah bekerja gitu. Benar. Nah, akhirnya gue ajarin mereka cara bikin financial projection, cara bikin menu, cara bikin produk. Ya akhirnya kita bikin minuman lemon itu. Minuman lemon itu kita mulai dari akhir Juli sampai dengan sekarang. Ya untungnya bener-bener doing good, dan mereka juga Gimana teman-teman tujuh? gue bertujuh. Jadi bener-bener gue bikin bertujuh ini sahamnya sama persis. Revenue oke. Oke banget malah. Gue dengar mau masuk supermarket. Iya, kau tahu sih. Tahu dong. Jadi dengan kayak begitu, gue bener-bener kayak helikopter view aja. Gue bener-bener tidak mengerjakan operasionalnya. Gue biarin mereka nyemplung. Gue cuman kayak kalau di company itu CEO-nya lah. Kayak, oh harus begini, harus begitu. Lo coba begini, coba begitu. Of course kayak dealing dengan supermarket, it has to be me. Karena mereka tidak punya network, tidak punya pengalaman. Tapi gue mau mereka ngikutin bisnisnya from the scratch gitu. Oke. Saya pada akhirnya di situ mereka jadi kayak belajar soal bisnis. Pada akhirnya sampai dengan sekarang mereka udah kembali kerja, bisnis ini masih bisa jalan gitu. Karena masing-masing udah punya job desk-nya, terus habis itu udah tahu selanya seperti apa. Dan ya dari awal kita cuman kayak iuran per anak 150.000. Sekarang sih valuation-nya dari 150.000 itu udah masing-masing anak udah pegang 20. Jadi kalau Wow. misalnya dihitung, dan itu cuma dari Agustus, September, Oktober, November, it's 4 months gitu. Jadi it's really doing good gitu. Jadi kayak dari situ, dan abis ini kita malah mau bikin cafe, lemon cafe gitu. Jadi, yang kerja sama Maroti Allah. Jadi gini ya,
friend with benefit, good benefit. Iya, betul. Friend with good benefit. Good benefit. Iya, Ya, betul. jadi jangan hanya kongko-kongko, tiba-tiba nggak jelas. Betul. Iya. Iya, nongkrong sih seru, tapi kalau misalnya nongkrongnya kita ngeluarin duit karena kita nongkrong, tapi pada akhirnya jadi punya value lebih gede, it's good gitu. Gue bukan ngajarin lo untuk materialistis, tapi gue ngajarin lo untuk kayak making out of it, memaksimalkan apa yang lo punya, itu aja. Benar-benar. Gitu. Gila, banyak banget itu dari lu kita. Ya mudah-mudahan sedikit yang gue bisa Ini share. banyak banget, bukan sedikit kali. Ya karena bener-bener kayak mungkin kalau misalnya teman-teman zona 8 ketemu gue di GBK, gue kan orangnya happy go lucky ya, kayak bener-bener Nggak ada beban. Nggak ada beban. Gue ketawa-ketawa sana sini, bercanda apa segala macam gitu. Mungkin tidak banyak orang-orang yang bisa melihat sisi gue ketika gue bekerja gitu. Jadi dari situ like I'm totally different person ketika kerja sama nggak kerja. Cuman bukan different person pada akhirnya gue jadi tidak asik, tapi different personnya adalah I know kapan buat have fun, I know kapan buat kerja, I know working with fun gitu. Jadi kayak supaya lo kerja juga nggak stres. Berarti mindset harus dirubah. Mindset harus dirubah karena maksud gue 2020 ini sedunia ngerasain, bukan cuma Indonesia, bukan cuma Jakarta, sedunia ngerasain. Lo kebayang nggak kalau misalnya satu pandemi dunia ngerasain, tapi pada akhirnya hanya orang-orang terpilih yang bisa memetik pelajarannya. Nah, lo nggak mau jadi Salah orang-orang satunya. yang tidak jadi salah satu yang belajar dari situ. Iya. Karena ketika lo bisa belajar, pada akhirnya lo akan bisa jadi manusia yang lebih baik setelah pandemi. Betul. Gitu. I'm agree with you. Jangan lo nyerah, jangan lo kayak Exactly. gitu. Benar. Karena like you know, our plans might be fucked up, Yeah. tapi we as a family, kayak we as a human, we have to elevate our skills. That's it. That's true. Gitu. Lu belajar dari mana sih, Mak? Ya, Kayak belajar begini. dari teman-teman, dari lo, dari Satrio, dari anak-anak kapten gitu. Kalau buat gue sih lu bisa dibilang pengusaha muda yang sukses. Gue tua sih, 32 tahun. Kok lu ngomongin umur? Gue langsung ciut ya kalau kapten dong squeeze. Oh, squeeze. Are we doing plank? Iya, betul. Ya gue banyak belajar juga dari lu. Kita sama-sama belajar lah. Iya, betul. Bagus dulu gue ambil, jeleknya gue buang. Iya, jeleknya lo buang, karena jeleknya yang gue nggak sebutin di kamera. Cuman emang satu hal lagi yang gue mau ngomong juga, mumpung di sini kita ngobrol. Gue itu suka ngerasa heran sama orang yang kayak misalnya gini, Mik, gue tuh sering banget tuh orang ngomong sama gue, Mik, lo tuh punya banyak bisnis, lo punya banyak kerjaan yang bagus, lo punya duit, tapi kok lo ini sih gaya hidupnya biasa-biasa aja sih. Ngerti gak sih? Kayak just because I don't, you know, like Use a Prada, LV, apa? Gucci, Prada, Balenciaga. Oh, I adore that brands gitu. Cuman maksud gue kayak misalnya konsumtif juga kali ya. Iya gimana ya Kak, kalau misalnya gue istilahnya dengan Adidas aja gue happy ya, I will do it my way gitu. Tet. Iya. Kita sama Puma. Oh ya? Pak Satrio tolong itu nanti ya. Shit, ini live. Oke, Awi. Nggak bisa diedit. Jadi pada akhirnya Gue mau ngomong itu tadi, sorry. Puma nonton nggak sih? Sepatunya enak banget loh yang gue pakai. Terus abis itu yang gue juga ngerasa bahwa terus kayak orang-orang gini, Mik lo masih naik Gojek ya? Bahkan lu nggak pusing malah gitu. Iya, makanya Sama maksudnya bensin. kayak terus kenapa? Lo masih naik MRT apa segala macem? Karena kalau buat gue yang penting hati gue Kak. Kalau gue nggak happy, buat apa? Gue pernah di posisi, ya gue nggak memungkiri gue kan manusia ya. Di tahun 2011-2012 ketika kayak gue euforia, gue ngerasa kayak gue punya banyak bisnis, duit gue banyak, kemana-mana gue nggak mau kalau nggak pakai supir, nggak pakai mobil. Gue kan pernah lihat lu. Iya. Mika lu kemana? Supir gue udah nunggu. Iya. Mika. Gitu. Dan lo tahu apa yang gue rasain pada waktu itu? Gue pusing, stres karena gue ngitung. Ini kalau kesana gue macetnya berapa lama? Gue harus ada di situ meeting segini. Pada akhirnya hidup gue uring-uringan. Tapi you know what? Ketika gue change it, dan FYI gue tidak memecat supir gue nyuruh supir gue untuk ngangkut barang aja, dan gue nya naik kendaraan umum,
gue lebih happy asli. Gue ini bukan klise, tapi gue ngerasa kayak MRT, gue dari sini aja ke Bundaran HI, gue cuma butuh 10 menit paling lama. Malah Jadi gue punya lo kebutuhan kayak lo masukin barang, iya, mobilisasinya jadi iya, cepat ya. jadi lebih cepat dan pada akhirnya gue jadi lebih happy. Dan gue tuh suka banget karaoke di Gokar, ketemu sama supir terus ngobrol, dan gue banyak banget dapat pelajaran dari supir sebenarnya. Supir Gojek maupun supir Gokar atau Grabcar atau whatever you may call it, yang online transportation, itu gue bener-bener kayak I learn so much from them sebenarnya. Kayak misalnya gini, ketika gue kayak kesel gara-gara gue nggak bisa liburan, tiba-tiba gue naik Gojek dan Gojeknya cerita bahwa dia masalahnya bukan nggak bisa liburan, masalahnya adalah dia nggak bisa ngasih anaknya itu les, padahal anaknya butuh les. Jadi dari situ aja gue kayak ngerasa, ya Allah Mik, lo cuma gara-gara nggak bisa liburan, pada akhirnya lo kesel sama hidup lo, tapi ada orang lain yang pada akhirnya perbandingannya jadi tidak apple to apple. Yang gue kayak dari situ, believe it or not, gue jadi kayak diingetin. Gue tuh sampai kayak I talk to God, kayak misalnya, oh Tuhan lo bisa aja cara nyentil gue gitu. Karena kayak disentilnya itu dengan orang-orang di sekitar. Makanya kenapa gue sangat suka banget naik transportasi umum, because I love to making conversation with strangers. Karena gue suka banget belajar dari orang-orang yang gue nggak kenal gitu. Dan karena dari situ, gue sekarang lagi building an apps. I will tell you the details later. Gue tuh lagi bikin aplikasi yang pada akhirnya ini kayak Tinder. Tapi kalau Tinder kan nemuin orang buat jadi pasangan. Ini itu nemuin orang yang bisa nolong sama orang yang butuh pertolongan secara spesifik. Nice. It's nice, I'm working on it. Dan gue tuh bener-bener kayak dari dulu, gue dari 2016 udah kepikiran itu. Tapi gue tunda terus, nah pada akhirnya dengan pandemi ini gue jadi punya banyak waktu meeting sama app developer. Nah, it's totally social, kayak charity gitu. Charity. Jadi kayak contohnya gini deh, ketika gue mau pindahan rumah, gue tuh kan punya banyak barang yang gue pengen eliminate. Kalau gue cuman post di IG, pada akhirnya yang tahu cuman followers gue. Dan pada akhirnya yang dapat adalah bukan orang yang butuh, tapi orang yang tepat malah. Iya, bukan orang yang tepat, karena pengen aja gitu. Kayak misalnya, gue punya lemari, gue punya dispenser, gue punya kulkas. Karena di rumah gue yang baru udah nggak bisa pakai kulkas itu, tapi kulkasnya masih oke, masih bagus. Pada akhirnya yang dapat adalah orang yang daripada sayang kulkasnya dia nggak dapat, buat gue aja. Tapi gue pengen bikin aplikasi untuk orang-orang yang memang butuh, yang emang butuh. Sampai sesimpel kayak misalnya, gue mau ke Surabaya bawa mobil, ada nggak orang yang mau pengen pulang kampung, nggak punya tiket pulang, gue bisa mampirin ke Semarang, kemana gitu-gitu loh. Jadi hal-hal kayak begitu yang sebenarnya pikiran karena experience lu dari karena my experience ketika gue kuliah S3 di London. Jadi gue di situ gue kayak ngerasa pertama kalinya dalam hidup gue minder dan gue nggak punya duit. Iya, karena gue pernah ngerasain kayak gitu. Karena bener-bener lo minder, terus apalagi waktu lu sakit. Nggak, gue minder karena gue ngerasa tidak cukup pintar di situ. Jadi kayak ketika gue kuliah S3 itu dan kita di Indonesia terbiasa American English, dan orang-orang di sana ngomongnya British English, ketika profesor ngomong gue cuma nangkep 60%, 40%-nya gue ngambang, itu ngomongin apa? Mau nanya gue malu karena gue anak beasiswa. Pada akhirnya di situ gue tuh sering nangis kayak I'm questioning, am I good enough kuliah di Oxford? Kayak Oxford tuh kan emang orang pinter. Kalau gue kuliah di situ, gue nih kayaknya cuma beruntung doang. Kayaknya gue nggak pantas sih kayak gitu. Pertama kalinya gue dalam hidup gue ngerasa kayak begitu. Dan di situ gue ditipu, terus gue nggak punya duit karena gue cuma pakai duit beasiswa, dan rupiah ke pound sterling kan lo tahu ya, perbandingannya sangat sekarang berapa ya? Tidak, sekarang 17.000 18.000. Tapi istilahnya kayak satu cangkir kopi aja di situ kan 4 pounds, which is 80.000. Jadi 80.000 di sini bisa buat hidup kan, di sana cuma buat kopi, cangkir kopi. Jadi kayak gitu. Pada akhirnya gue kayak ngerasa, oh I need to make an app yang kayak helping people in specific way. Contoh kayak misalnya, gue punya kemeja putih yang gue cuma pakai sekali seumur hidup gue untuk acara apa. Tapi tiba-tiba ada anak, karena dia nggak punya kerjaan, dia pengen ikut interview kerja, harus pakai kemeja putih. Namanya orang mau cari kerja, masa dia harus beli kemeja putih dulu? Kan duitnya lagi nggak ada. Nah, dia tinggal posting di aplikasi itu bahwa gue butuh kemeja putih ukuran M dipakai untuk hari Senin. Nanti orang-orang akan komen, oh gue punya kemeja putih ukuran M, gue di Ben Hill, gue di Sudirman, gue di Kebayoran. Dia tinggal pilih mana yang terdekat dari geografisnya dia. Like so fun. Nama aplikasinya Tolong Menolong. Jadi tadinya gue bikin nama aplikasinya Mika.
mikirin kamu. Tapi terus gue pikir kok kayaknya narsis banget. Jadi kayak ya gue gantinya tolong menolong. I will launch the app very soon sehingga pada akhirnya This year or next year? oh next year 2021. Dan pada akhirnya dan ini bukan cuma soal materi. Sesimpel kayak misalnya contohnya gini, gue itu suka banget kalau misalnya ada band besar atau artis besar ke Indonesia, gue udah beli tiketnya tanpa gue tahu apakah gue bisa nonton apa enggak. Oke. Tapi begitu hari H-nya seringkali gue kerja, gue nggak bisa nonton. Lu bisa. Iya. Nah biasanya gue ngeliat orang-orang kan kayak jual rugi tiket Guns N' Roses apa-apa segala macam karena nggak bisa nonton. Gue kebetulan orang tidak pernah suka jualan barang, jualan barang gue yang bekas-bekas. Gue sukanya ngasih. Tapi kalau misalnya kayak begitu, gue tuh pengennya ngasih sama die hard fans. Oke. Kalau misalnya gue punya tiket Coldplay, gue pengennya ngasih yang emang bener-bener ngefans banget sama Coldplay. Jadi gue tinggal posting di aplikasi itu, gue punya tiket Coldplay. Nah, kasih tau sama gue segila apa lo sama Coldplay, yang emang lo fans banget, tapi lo nggak bisa nonton kan lo nggak punya duit aja. Sehingga pada akhirnya tiket gue itu bisa jadi someone's happiness. So, it's good gitu. Ya, good vibe lah. Makanya bener-bener kayak dari situ, gue bener-bener kayak contoh lagi nih, contoh terakhir gue ngasih tau sama lo. Contoh terakhir kayak gue itu pernah ngobrol sama orang yang orang ini bilang, Mik, gue tuh punya kenalan, dia itu cancer stadium akut, hidupnya cuma kurang 2 bulan. Dia ini ngefans Agnes banget, dia tuh sampai ngomong kalau bisa sebelum dia meninggal, dia tuh pengen ketemu sama Agnes. Nah, hal-hal kayak begitu mungkin buat dia itu impossible. Iya. Tapi kan gue sebagai orang yang punya akses ke Agnes, gue kan bisa tinggal segampang ngomong dan gue atur untuk ketemuan. Nah hal-hal kayak begitu sih Kak, yang kadang kita itu bisa nolong orang hanya kita nggak tahu siapa yang benar-benar butuh. Betul. Atau kita butuh pertolongan hanya karena kita tidak punya networks-nya, tidak kenal orang yang tepat, pada akhirnya kita jadi tidak tertolong. So I'm going to build this app untuk bisa bikin orang tuh saling tolong menolong supaya hidupnya bisa aman, bisa lancar, dan juga bisa bikin orang lebih happy. Gue pernah bukan pernah dengar, gue pernah nonton film Pay for It. Oh, I love that movie. Itu benar. Ketika gue ngasih lo kebaikan, lo jangan balas ke gue, lo balas ke orang lain, dan itu terus-terusan kayak gitu. Pay for It. Iya. App developer gue ngomong itu ke gue pertama kali Oh, meeting. sorry. Bener-bener ngomong sama gue, tapi gue belum nonton waktu itu. Jadi ketika dia bilang, Mas itu tuh bagus tuh. Gue pernah nonton film, tapi agak beda sama konsep lo. Film ini kayak gue baik sama lo jangan balas baiknya sama gue, tapi sama orang lain. Jadi terus itu snowball effect. Oh itu seru banget, akhirnya gue nonton. Nah gara-gara app developer itu ngomong, akhirnya gue nonton. Dan ternyata itu film yang lo nonton juga. Itu film udah lama. Iya. Itu berbekas banget. Iya, you guys should Lo watch harus it. nonton. Ih seru banget, seru banget. Thank you. Ini udah selesai ya Pak ya. Dia banyak loh kasih kisi-kisinya. Jadi gini, intinya semua dari pembicaraan kita adalah apa Mik? Enjoy the moment. Iya. Komitmen, fokus, terus berusaha lagi, bersyukur lagi. Yes. Pokoknya semuanya harus Alhamdulillah bersyukur. Dan ciri-ciri orang bersyukur itu adalah orang yang bisa nolong orang lain. Gitu. Pada akhirnya imply. Gila lu dapat kata-kata itu keren banget. Masa sih? Iya. Wah. Iya, karena kalau misalnya lo bersyukur, pada akhirnya lo giving others. Yes. Tapi kalau lo nggak bersyukur, lo ngerasa kayak gimana gue mau nolong lo, gue aja kurang. Itu orang nggak bersyukur. Tapi Kalau- banyak zaman sekarang kayak begitu. Makanya jangan jadi yang banyak itu, jadilah yang sedikit, makanya spesial. Kayak kamu di hati aku. Thank you Oka, thank you Zona 8. Sama ya. Iya. Tapi next time kalau gue undang lagi pasti mau ya. Bosen nanti orang. Jadi. Ya udah. Oke, founders kasih komen atau nggak mau bertanya ke Mika melalui kita punya komen, punya oh iya, channel ini akan masuk ke YouTube. Kalian bisa tanya jawab di situ. Nggak apa-apa ya? Cool. Ya? Oke. Ya. Nanti kita bisa Sure. sharing segala macam. Sure. Kalau ada pertanyaan, ada keinginan, ada pesan, ada apa ya? Terserah. Kalian mau apa? Kita ada, kita ikutin. Tapi Oke. yang positif ya. Ya. Oke founder, terima kasih for watching. Sehat selalu. Jangan lupa hari Kamis jam 7 malam di GBK Hari latihan. Hari Sabtu, lu kenapa hari Sabtu nggak datang? Kan hari Sabtu gue kencan. Oh iya. Sama temen-temen gue. Hari Sabtu jam 16.30 di Parkir Timur Senayan. Guys, thank you so much. Happy Sunday. Bye, happy Sunday.